Aku nggak bilang loh ya. Bahasa Inggrisnya acak-adul, background perhotelan nggak ada, pengalaman kerja mungkin juga so-so lah seperti itu ya. Kok bisa naik? Gimana? Ayo ngaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Mr. Ho di Ensilo Podcast NCL Madiun. Hari ini Senin 8 Maret tahun 2021, tidak terasa kita sudah memasuki di episode yang keempat. Dan seperti biasa, hari ini saya sudah mengundang narasumber inspiratif yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol bareng di dalam podcast ini. Langsung aja kita temui siapa dia. Welcome Mr. Randy. Selamat datang di Ensilo Studio. Terima kasih sudah diundang untuk acara podcastnya Pak Hu. Sama-sama Pak Randy. Gimana Pak Randy? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat sayang. Memasuki tahun 2021 ini lagi ada kesibukan apa Pak Randy? Kalau Pak sebentar Pak, maaf. Kita coba dulu yuk Pak. Oh, siap. Saya Ini jaraknya lebih 1 meter. Ya, jadi teman-teman semuanya, kita sudah menerapkan standar protokol kesehatan dan kita juga sudah berada di dalam jarak aman, dan di dalam studio ini kita juga ada beberapa kru yang memantau aktivitas kita. Jadi kita sudah berada di dalam kondisi yang aman. Lagi pula sebelum memasuki NCL Madiun, kan di NCL Madiun kita ada standar protokol kesehatan. Jadi semua orang itu selalu dipantau, selalu dikontrol, dan selalu diawasi perkembangan kesehatannya. Oke, lanjut Pak, lanjut. Ini saya singkirin dulu ya Pak ya. Iya, punya kesibukan apa Pak Randy? Kalau kesibukan sendiri ya memang yang jelas yang pertama tetap mengajar juga di saat ini di NCL Madiun. Mengajar. Yang keduanya sendiri saya lagi bikin satu konsep, yaitu konsep berbasis bisnis khusus untuk bisnis kuliner berbasis sedekah, seperti itu. Bisnis kuliner berbasis sedekah. Betul. Saya simpan dulu. Kemudian itu tadi lagi sedang mengajar di NCL, kemudian sedang membangun konsep bisnis sedekah. Ada lagi Pak, barangkali keinginan banyak sekali, kesibukan banyak sekali. Kalau kemarin sama Pak Ahmad itu sedikit begini gitu. Kalau Pak Ardi hanya 2 itu aja. Ya kalau untuk ke yang lainnya sih juga banyak ya Pak. Dalam artian rutinitas lah. Rutinitasnya Oke. pasti juga lebih banyak. Iya. Kalau soal harapan punya harapan pribadi sendiri ya mungkin harapan saya pribadi dan sebagian banyak masyarakat juga ya pada umumnya, yang mana kita berharap di pandemi ini segera berakhir ya, semua kembali beraktivitas secara normal. Iya. Itu harapan kita sebagai pribadi. Iya. Saya kira saya juga punya harapan yang sama, dan teman-teman juga pasti punya harapan yang sama ya. Barangkali juga sudah punya rencana. Kalau misalnya nanti pandemi ini sudah berakhir, kita kembali ke aktivitas normal, satu hal yang pengen banget dilakukan sama Pak Randy itu ngapain? Ya kalau untuk saya sendiri jelasnya pengen membangun dalam artian sumber daya manusia itu lebih berkualitas ya, dalam artian khususnya di bidang kuliner, itu aja sih. Ingin membangun sumber daya manusia di bidang kuliner supaya lebih berkualitas. Teman-teman tidak perlu bingung kenapa Mr. Randy ini saya hadirkan di sini, karena seperti yang sebelum-sebelumnya nanti kita akan berbicara banyak lah ya. Saya tidak akan bocorkan di sekarang, nanti biar beliau sendiri yang akan bercerita. Itu tadi kan harapan pribadi ya Pak ya. Kalau harapannya buat NCL deh. Kok tiba-tiba ketawa? Karena kalau untuk satu lembaga pendidikan seperti NCL yang mana sebagian besar masyarakat di Jawa Timur khususnya di Madiun, mereka juga sudah paham ya mengenai NCL sendiri. Yes. Berbasis pendidikan ya. Harapan saya pribadi untuk di NCL sendiri ya tentu Pak Hu, saya berharap bahwa secara mutu dan kualitas pendidikan di NCL itu tetap dijaga dengan baik dan lebih mungkin di-upgrade lagi supaya kita tidak ketinggalan dengan materi-materi yang mungkin di dunia industri itu kita butuhkan. Iya. Itu. Jadi harapannya bisa berkembang terus. Semakin berkembang, semakin bermutu, semakin berkualitas. Ketika kita mencapai mutu dan kualitas, akhirnya kita dicari. Kualitas akan mengikuti. Oke. Soal kualitas dan kuantitas itu juga saya simpen dulu ya, nomor 2 setelah konsep bisnis sodakoh. Cuma
Saya ingin Mr. Randy atau Pak Randy bisa cerita sedikit lah profil perjalanan singkat, mulai dari kan pasti dulu juga sama ya, artinya kita semua punya perjalanan hidup yang kurang lebih sama. Pernah sekolah, pernah macam-macam lah. Monggo silakan. Kalau untuk background sekolah sendiri, memang saya basicnya lebih ke otomotif ya Pak. Otomotif? Iya, otomotif dulu. Mesin berarti? Mesin, iya. Wow. Betul. Oke. Sampai hari ini pun juga saya senang otomotif. Iya. Kemudian selanjutnya juga saya meniti ke yang jenjang yang lebih tinggi, ya saya ngambil kuliah hukum waktu itu, kemudian sembari saya bekerja. Kuliah? Tetapi memang lagi-lagi ya ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang kita mimpikan itu terkadang Tuhan itu memberikan jalan yang lebih baik. Iya. Seperti itu. Makanya waktu itu awalnya memang saya autodidak, jadi tidak sekolah seperti anak-anak sekarang di NCL. Iya. Mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Iya. Skill dan knowledge. Ya. Kalau saya dulu enggak, langsung nyemplung Pak. Iya. Jadi awal karirnya memang saya dari level bawah. Iya. Jadi secara autodidak. Saya menarik yang ekspektasi tidak sesuai realita. Jadi kan memang sih ya di dalam perjalanan hidup kita itu kita kan pasti punya harapan, kita pasti punya keinginan, cita-cita, impian. Mungkin juga saat ini ada sebagian dari teman-teman yang menyaksikan video kita itu juga mungkin pernah merasa di titik yang sama. Punya harapan, punya ekspektasi, tapi tidak sesuai dengan realita. Sebenarnya cita-cita dulu apa? Kok bisa masuk dari otomotif, kemudian ke hukum, kemudian ke sekarang kuliner? Kayaknya tidak ada yang nyambung deh, nggak ada yang nyambung. Otomotif ini sendiri, hukumnya sendiri, kulinernya sendiri. Kayaknya nggak ada yang nggak ada itu gimana itu? Emang cita-citanya apa sih? Ya, awalnya kalau saya pribadi dulu ya pengennya lebih suka otomotif memang Pak. Jadi memang ya dulu lah masih zaman waktu dulu ya. Iya. Masih remaja ya istilahnya ugal-ugalan seperti itu. Iya. Nah, podcast ini harus bikin pengakuan. Kita sendiri sih sebenarnya ya kita wajar-wajar saya nggak punya target khusus bahwa saya harus seperti ini enggak. Jadi saya memang pengen mengikuti aja alur mengalir aja seperti saya. Jadi apapun pekerjaan bagi saya dicintai. Apapun pekerjaannya harus dicintai. Oke. Saya mau mau klarifikasi. Dengar kabar. Coba saya ingin mendengar langsung dari Mr. Randy. Mr. Randy emang bener ya asli kelahiran Madiun? Iya Pak, memang saya asli dari Madiun tempat masa kecil saya pun di Nambangan Kidul situ. Nambangan Kidul situ? Oh alah, dekatnya Sleko itu ya? Depan pasar Sleko persis di situ. Cuma memang dulu ikut lebih banyak keluar ya, dalam artian lebih ikut orang tua dulu merantau dan sebagainya, dan akhirnya saya tumbuh dewasa pun juga saya jarang pulang ke Madiun, nggak pernah. Paling pulang 2-3 tahun sekali, kadang-kadang enggak seperti itu. Iya, soalnya saya lihat Facebooknya ya kan, kok lebih sering berada di luar Madiun, ada yang di Persia, ada yang di Bali, ada yang di kapal pesiar juga. Perjalanan gimana? Dilanjutkan lagi. Jadi setelah lulus dari bidang otomotif, sempat kuliah. Sempat kuliah juga. Pak, sebentar. Lulus, Pak? Alhamdulillah lulus. Apa? D3 atau S1? S1, Pak. S1, Pak? S1 jurusan hukum? Luar biasa. Saya baru tahu loh ini, serius. Jadi kalau nggak dengan podcast ini, saya tahunya Mr. Randy itu adalah seorang chef seperti itu. Ternyata punya Pak. Punya latar belakang hukum ya. Oke. Kemudian setelah itu, kenapa kok tidak mengambil jalur hukum, Pak? Kan sudah punya keilmuannya. Gini Pak, dulu saya kok nggak salah ingat waktu masih di semester 4 ya, waktu itu memang karena latar belakang keluarga memang sederhana lah. Ini dalam artian dalam pembiayaan saya waktu masih kuliah dulu itu pun saya cari sendiri Pak. Jadi kuliah? Jadi belum sambil kerja. Wow. Nah, akhirnya di situ sempat saya hampir stuck 6 bulan. Stuck itu maksudnya berhenti gitu? Berhenti, saya tidak berhenti kuliah lagi. Oke. Karena lagi-lagi udah merasakan enaknya
Cuan. Itu yang nggak bisa saya pungkiri. Iya. Tapi waktu itu saya dipanggil oleh dosen pembimbing saya. Iya. Bahwasanya oke lah, enggak apa-apa. Tapi paling tidak lanjutkan, sayang. Paling tidak selesaikan lah. Kemudian ya udahlah, tetap saya ikuti anjuran beliau saat itu. Tetapi secara feeling kok saya lebih suka di dunia industri. Lebih suka di dunia kerja. Kerja gitu. Akhirnya. Iya. Ibaratnya kata itu saya tidak 100% seperti awal. Iya. Makanya cinta saya mulai berpaling nih Iya. ke cuan. Berbagi waktu. Iya. Itu kerja apa, Pak? Saya kerja di restoran fine dining, Pak, waktu itu. Boleh tahu di daerah? Oh, di Surabaya. Iya, di Surabaya. Berarti kuliahnya juga di Surabaya dong? Kuliahnya sebenarnya dulu awal mula kan di Brawijaya, Pak. Brawijaya Malang. Kemudian cuma 1 tahun saya pindah. Nah, bisa ya Pak kuliah pindah-pindah gitu? Ya, itu lagi lah Pak. Karena kita kondisi bukan orang mampu, jadinya benar saya menyesuaikan sebenarnya sih waktu itu. Kalau untuk fokus bekerja dan langsung bekerja itu memang awal karir saya di Surabaya, Pak. Di Surabaya. Jadi dari Brawijaya dulu nih, dari Brawijaya kemudian di Brawijaya berapa lama? Cuma 1 tahun saja, Pak. Cuma 1 tahun aja. Habis itu? Habis itu pindah ke Yogyakarta. Ke Yogyakarta. Di UGM, Pak. Universitas Gadjah Mada? Pernah di situ, Pak? Pernah di situ. Berapa lama, Pak? Sampai lulus di situ? Sampai lulus di situ. Oh, berarti keilmuannya lulusan UGM. Berarti Kagama. Hah? Kagama. Apa, Pak? Kagama itu istilah bagi mahasiswa. Kagama. Ada singkatannya itu, Pak ya? Ya, itulah. Iya, pokoknya seperti itulah. Jadi Pak Randy ini kalau dilihat dari latar belakang keilmuan adalah lulusan dari UGM. Di bidang hukum seperti itu. Kemudian yang soal Surabaya itu Surabaya itu setelah dulu di Jogja kan juga kafe-kafe kecil-kecil iya, kita sambilan Pak. Dalam arti teman memang yang anak orang berada dia buka satu kafe kecil lah istilahnya di Surabaya. Jogja. Oh, di Jogja. Di Jogja. Awalnya sih saya lebih kecintanya ke sana. Kayak angkringan gitu dong. Oke. Kemudian mulai dari dunia masa itu di sana. Sebenarnya dulu kita bertiga, satunya bagian bikin minuman, satunya lebih ke melayani. Nah, yang bagian masak ini nggak ada. Akhirnya saya ditawarkan sampean aja bagian masak gimana? Gitu. Ya wis enggak apa-apa, padahal saya nggak punya background. Belum tahu tentang dunia kuliner gitu ya. Pokoknya wanita ibaratnya. Seperti itu ya. Nah, akhirnya kok lama-lama suka, akhirnya setelah selesai masa kuliah itu saya pulang ke Madiun sebentar dan akhirnya saya langsung ke Surabaya waktu itu mencari tempat kerja di sana dan alhamdulillah dapat. Ya memang tidak sesuai ekspektasi saya awalnya. Saya hanya sebagai cleaning service waktu itu. Cleaning service. Tapi di restoran. Betul. Setelah itu baru saya naik ke waiter. Naik ke waiter. Setelah naik ke waiter juga menjadi seorang bartender juga iya. Pernah di bar juga. Terus. Kemudian saya akhirnya melihat peluang dalam artian penasaran kenapa sih di kitchen kok dia di belakang, tidak show up ke depan, tidak guest kontak seperti itu. Tetapi paling tidak saya merasakan bahwa hasil karya dari belakang itu ternyata kok baik gitu loh. Jadi itu membuat tanda tanya besar buat diri saya. Something wrong di dalam saya begitu. Kok malah something wrong ya Pak ya? Ada sesuatu yang disembunyikan. Oh, ada something gitu ya. Something lah paling. Somethingnya wrong apa enggak nih Pak? Iya. Lebih kompleks lagi ya. Iya. Akhirnya membuat saya bertanya-tanya sebenarnya ada apa sih di balik. Ada rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu saja sebenarnya. Iya. Sering intens saya ngobrol dengan beberapa tim kitchen, anak-anak dapur itu, akhirnya ternyata kok kayak ada sesuatu daya tarik dari situ. Dari situlah akhirnya saya memberanikan diri untuk menyampaikan hal ini yang dalam hati saya ke chefnya waktu itu. Itu sikunya dia orang langsung dari Shanghai, China. Dari China. Memang itu restoran Chinese food? Chinese food. Oke. Kemudian Chinese food, kemudian saya ngobrol bahwa keinginan saya ingin belajar seperti rekan-rekan yang ada, dan dia sampaikan bahwa kamu bisa, tetapi kamu harus belajar kembali dari nol, dari bawah
seperti itu. Ngomongnya pakai bahasa Indonesia atau? Oh, beliau pakai bahasa Indonesia bisa. Bisa bahasa Indonesia? Bisa bahasa Berarti Indonesia. udah lama ya. Di Oke. Indonesia udah lama. Kemudian saya bilang oke, bisa support saya untuk saya bisa berpindah ke departemen kitchen. Dia bilang oke, enggak apa-apa, kita bulan depan kita mulai. Nah, saya pikir waktu itu peluang bagi saya lagi-lagi di luar ekspektasi. Saya pikir mungkin saya bagian preparation atau bagian apalah ya, ternyata enggak. Bagian apa, Pak? Bukan ini. Kalau saya dulu tuh istilah saya DJ, Pak. DJ ini kalau umumnya kan disc jockey. Pemain house musik kayak gitu lah. Oh, di barnya main DJ. Ternyata saya di level di kitchen itu DJ itu bagi saya steward. DJ piring kita. Astaga. Sambil ngelapin piring sambil cuci piring. Nah, itu selama kurang itu namanya DJ. Nah, bagi saya DJ. Ya, kita lihat headset. Iya. Dengerin musik. Itu biasanya kalau di iklan-iklan TV yang piring habis cuci kan keset gitu Pak, bunyi. Keset, gitu. Betul. Nah, dari situ memang awal saya belajar, Pak. Memang banyak sekali ya. Jadi steward itu memang di level paling rendah, akan tetapi mana yang selama itu saya alami selama kurang lebih 1 tahun. Jadi 1 tahun cuma cuci piring doang? 1 tahun cuma cuci piring, Pak. Tetapi di situ mungkin ya bagi sebagian orang bahwa steward itu tidak punya peluang. Iya. Tetapi bagi saya masih ingat sama apa yang disampaikan oleh Sifu saya waktu itu. Iya. Kalau Sifu itu bahasa untuk guru, ya. guru. Guru. Itu chefnya, Sifu. Sifu kayak kita inget ini ya Kung Fu Panda ya. Master Sifu. Nah, di situlah saya disampaikan bahwa dengan logatnya dia itu saya masih ingat sekali bahwa kalau you pengen sukses suatu saat kamu harus mau nyicipi makanan sisa itu supaya lidah kamu akan terbiasa dengan taste-nya, dengan rasanya. Kok makanan sisa, Pak? Nah, itulah yang menjadi bertolak belakang, Pak. Ya. Bertolak belakang. Waduh, ini sisa orang loh, saya bilang. Ternyata saya pikir-pikir itu selama kurang lebih hampir 1 minggu itu saya pikir-pikir apa sih sebenarnya maksud dan tujuannya saya harus mencicipi itu. Sebenarnya kalau saya mau lari ke cooknya, saya minta dong, minta dikit dong, gitu aja kan. Tetapi bisa. Tapi ternyata disitulah yang membuat saya lebih berpikir jauh bagaimana kan banyak nih Pak tukang masaknya. Iya. Disitulah harapan beliau ternyata betul apa yang saya pikirkan. Apa itu? Saya tidak tahu siapa ini yang memasak. Ya, dalam kutip bahwa ini adalah anggaplah sisa orang. Saya colek, saya jilatin gitu. Saya ingat ini siapa yang masak, ini taste-nya siapa. Dari situlah akhirnya saya paham apa yang menjadi maksud tujuan beliau seperti itu. Dan alhamdulillahnya setelah waktu itu 1 tahun saya juga belajar memasak dengan senior-seniornya di situ. Dan disitulah karir saya mulai menanjak di situ, Pak. Berangkat dari situ ya? Lama Pak di situ, Pak? Lama di situ, Pak? Di situ hampir 2 tahun, sebelum nggak sampai 2 tahun, Pak. Malah nggak sampai 2 tahun? Nggak sampai 2 tahun. Jadi setelah 1 tahun itu saya naik jabatan jadi komis 3. Komis 3. Kemudian setelah steward ya? Stewardnya aja udah setahun tuh. Saya komis 3 cuma kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Naik lagi ke komis 2. Di saat saya naik ke komis 2, Sifu saya mengatakan bahwa ini waktunya kamu harus pergi dari sini. Cari ilmu yang lain. Malah dianjurkan saya seperti itu, dan dia akan mensupport saya dari belakang dalam artian apapun kebutuhan saya akan dibantu dengan beliau. Dia pengennya satu maju. Sebentar. Ini supaya nggak salah persepsi ya sama teman-teman juga. Maksudnya disuruh keluar itu dipindahkan atau mohon maaf dipecat gitu? Tidak dipecat. Memang basically chef itu dia pasti akan paham dengan kualitas dan kuantitas kita sebagai timnya. Iya. Kenapa? Melihat potensi ya. Melihat potensi itu. Dia tidak mau nanti saya stuck di situ. Oh, begitu. Iya. Pengennya bisa berkembang. Karena wah, ini orang ada bakat nih. Wah, ada potensi nih seperti itu. Rata-rata semua chef itu mereka memiliki itu seperti itu. Jadi mereka melihat timnya bahwa siapa yang bisa berkembang dengan baik, someday mungkin bisa mungkin setara ya Pak. Iya. Yaitu berarti ada ini ya, ada apa ya namanya apa?
development. Ada development progresnya ada ya seperti itu. Kemudian setelah keluar dari situ itu direkomendasikan atau cari sendiri atau bagaimana? Awalnya saya mencari sendiri tapi memang nggak berhasil Pak. Iya, susah kalau cari sendiri mah. Ya. Akhirnya lagi-lagi orang dalam, misalnya bahasanya ada teman ngajak, ya oke, saya akhirnya bekerja juga seperti itu. Iya. Dari Madiun juga pernah juga, akhirnya saya berangkat lagi setelah dari Surabaya saya pulang ke Madiun, bekerja di beberapa tempat di Madiun nggak lama, akhirnya ada tawaran lagi bahwa itu saya harus naik ke kapal pesiar waktu itu, dan notabene lagi-lagi, waduh, bahasa Inggris juga saya gelagapan Pak, nggak bisa waktu itu. Akhirnya ya semau nggak mau, bingung nyari siapa yang bisa ngajarin saya bahasa Inggris. Ya, akhirnya saya beranikan diri untuk belajar, walaupun lidah ini katakanlah keselio. Iya. Sebentar Pak, ini mungkin saya agak flashback dulu ke belakang ya. Jadi pada saat Pak Randy itu di Jogja kuliah, kemudian masuk semester 4 sudah mulai bekerja di Angkringan. Kemudian ada teman-teman ngajak. Jadi setelah ke Surabayanya itu setelah lulus dari Jogja, kemudian di Surabaya bekerja itu steward 1 tahun, kemudian oleh chefnya kemudian disarankan untuk bisa direkomendasikan atau disarankan untuk bisa upgrade seperti itu. Kemudian setelah upgrade pindah sana pindah sini, kemudian disarankan lagi untuk naik ke cruise. Ditawarin teman Pak. Ditawari teman. Pada saat itu ya memang saya pikir, waduh, gimana caranya? Saya bahasa Inggris kan? Bahasa Inggris. Iya, oke. Sip. Ibaratnya saya, waduh, di kapal pesiar bagaimana? Ada background sekolah perhotelannya nggak? Nggak ada saya. Nggak ada? Nggak ada. Iya. Jadi memang saya autodidak murni ya. Mulai langsungnya nyemplungnya langsung dari dunia kerja ya. Oke. Sip. Iya, menariknya gini. Pak Randy kan sekolah SMP lulus. Ya. SMK atau SMA? SMK. STM ya zaman dulu ya. SMK lulus, pendidikan S1 lagi. Masa sulit Pak bahasa Inggris? Kayaknya kayak masa sih? Kan secara logika gini Pak, kalau ini menurut saya pribadi, bahasa Inggris itu bukan ilmu kebatinan yang di saat kita di dalam hati itu kita to be better. Nah, kan enak nih di dalam hati, tapi bisa kita mengucap, itu agak susah Pak. Oh iya. Terkadang di situ mungkin kita ada rasa takut, salah, atau benar apa tidaknya, seperti itu. Paling tidak kan kebiasaan lagi kebiasaan bagaimana kita mengucap bahasa asing seperti itu. Gak mungkin dong kita harus dalam hati toh. Ibaratkan seperti itu sih Pak Un. Ya cuma ya memang itu kebiasaan saja Pak Un. Iya, jujur sih Pak, sebenarnya saya itu hanya ingin mengambil bahan riset aja sih sebenarnya, karena saya sendiri sering menjumpai lulusan dari lulusan perguruan tinggi, sekolah tinggi seperti itu yang mereka notabene-nya itu sudah pernah mengikuti pendidikan dalam waktu yang relatif lama, tapi kok nggak bisa bahasa Inggris. Ini saya kadang-kadang berpikir, ini apakah orangnya yang nggak mau belajar bahasa Inggris, atau bahasa Inggris diberikan dengan cara yang salah, atau diajarkan dengan cara yang salah sehingga di situ kok nggak ketemu gitu loh, seperti itu. Makanya tahan dulu Pak, makanya saya juga ingin informasi sama teman-teman semuanya, para netizen dan warganet yang menyaksikan video ini. Insya Allah mudah-mudahan di episode minggu depan, hari Senin depan ya, saya akan mengundang Mr. Okta. Karena Mr. Okta ini dia, selain dia juga sebenarnya YouTuber, dia juga ini Pak, menyukai bahasa Inggris. Nanti saya coba akan menggali informasi lah dari Mr. Okta gitu. Silahkan dilanjut Pak Randy. Jadi pada saat itu sebenarnya dari Pak Randy-nya sendiri itu sulitnya bahasa Inggris itu karena apa gitu loh. Padahal kan secara keilmuan sudah tinggi. Ketakutan Pak. Ketakutan dalam hal kita tuh takut akan salah mengucapnya, apakah ini benar dan tidaknya, seperti itu. Takut salah ngomong lah. Gitu. Iya. Karena semuanya saya dapatkan memang secara autodidak ya Pak. Sekarang kan enak ya, kita ada Google Translate dengan kecanggihan teknologi sekarang ya. Beda dengan zaman kita dulu. Handphone tak ada seperti itu. Iya, belum Android lah. Belum Android, masih handphone konvensional lah seperti itu. Biasa-biasa terus saja. akhirnya
singkat cerita akhirnya bisa ke cruise atau nggak bisa ke cruise? Ke cruise hanya 4 kali naik kerja Pak Hu, 4 kali kontrak. 4 kali Setelah itu kontrak. saya lanjutkan ke Dubai di Jumeirah Tower selama 1 tahun. Kemudian saya lanjut lagi ke negeri Sakura selama 2 tahun. Nah, setelah itu saya stay langsung di Bali. Kenapa saya stay di Bali? Karena memang informasi yang saya dapat di luar itu bahwa Bali adalah pintu gerbang. Dalam arti pintu gerbang pariwisata di Indonesia. Betul. Trendsetter. Iya. Memang benar bahwa setelah saya hidup di Bali itu ternyata orang-orang luar negeri atau turis itu datang, mereka nggak tahu Pak Indonesia. Mereka tahunya Bali. Iya. Saya bilang Bali sih Indonesia. Saya bilang, really? Seperti itu. Iya. Ternyata mereka baru tahu setelah mereka datang ke Bali, bahwa Bali memang bagian daripada Indonesia itu sendiri. Dipikirnya negara lain. Yes. Itu. Boleh nggak Pak kasih bocoran dikit nih? Kan banyak orang yang ingin kerja di kapal pesiar. Betul. Nah, Mr. Randy kan ibaratnya bolehlah dikatakan sebagai saksi hidup yang tidak ada background perhotelan. Betul. Bahasa Inggris juga. Acak dulu. Aku nggak bilang loh ya. Bahasa Inggrisnya acak-adul, background perhotelan nggak ada, pengalaman kerja mungkin juga so-so lah seperti itu ya. Kok bisa naik? Gimana? Ayo ngaku. Jadi dulu gimana? Teman ini dulu juga beliau salah satu mentor ya dari saya. Dulu kita juga sempat kenalnya juga waktu di Surabaya. Tapi mereka beliau ini asli dari Bali, Pak. Asli dari Bali ya. Oke. Ya saat ini mereka beliau sudah almarhum ya. Apapun bentuknya beliau adalah mentor bagi saya. Iya, orang yang berjasa buat Pak Randy. Buat perkembangan atau perjalanan karir. Iya. Nah, itu beliau itu dulu seorang eksekutif sous chef. Mereka eksekutif sous chef di cruise ya, dia sudah kurang lebih hampir 25 tahun lah. Nah, itu beliau memang saya dikenalkan dulu dengan teman juga dengan beliau. Dan istilahnya saya banyak belajar sharing dengan beliau mengenai keilmuan di dunia kuliner. Nah, dari situ rasa ingin saya tanya-tanya, menanyakan awalnya bagaimana sih kerja di cruise, suka dukanya, cari informasi dulu. Saya cari informasi yang memang benar-benar jangan sampai saya ini bahkan jauh dari keluarga dan akhirnya menjadi momok nanti saya di sana. Itu yang saya wanti-wanti. Dan akhirnya beliau sampaikan, yang penting satu poinnya kamu udah niat. Oke. Kamu harus berani ambil satu keputusan. Oke, terus harus berani jalan. Seperti itu. Kamu akan dibentuk nanti di sana. Seperti itu ya. Itu memang betul Pak. Udah kayak dimasukin ke kawah Chandra dibuka ditempa bisa-bisan gitu ya. Betul. Nah, memang benar laki-laki di luar ekspektasi yang saya pikirkan ya awal. Kayaknya kejadiannya banyak di luar ekspektasi gitu. Banyak Pak, tidak serealita yang kita alami. Oke. Jadi memang sangat-sangat berbeda. Jadi sesuatu hal itu memang laki-laki niat kita Pak. Niat ya. Oke. Niat kita kalau sudah bulat ya insya Allah pasti akan ada jalan. Seperti itu. My question is, ini mungkin ditunggu-tunggu ya sama teman-teman semuanya. Ditunggu-tunggu nih jawabannya. Bisa ke kapal pesiarnya itu gimana? Maksudnya kalau apakah rekomendasi Pak Ho? Rekomendasi dari teman saya ya, karena memang beliaunya dapat jabatan yang di sana yang punya posisi orang dalam. Jadi saya tidak lewat agen-agen pada umumnya waktu itu. Tidak lewat agen? Tidak lewat agen. Bisa Pak? Jadi langsung agen dari sana pusatnya. Wow. Seperti itu. Jadi segala kebutuhan saya masalah kayak yang dokumen-dokumen kayak paspor, visa. Memang saya jelas bikin sendiri. Paspor, visa dan lain sebagainya. Sebagian besar saya harus ngurus di Jakarta waktu itu. Untuk tes marinnya dan lain sebagainya. Tapi tetap mengikuti alur. Mengikuti alur. Bikin dokumen itu tetap apa segala macam tetap harus Pak, itu penting Pak. Soalnya kita kerja di negara orang tanpa dokumen. Iya benar. Tapi interview juga? Interview juga langsung. Cuma bobotnya mungkin karena ada rekomendasi. Alah. Bobotnya. Iya ya, ntar kalau ada yang interview namanya Randy, oke, gini gitu ya. Iya, oke, kita tidak tutup mata lah seperti itu. Memang hal-hal seperti itu memang sering kita temui kayak gitu. Nah, kemudian di cruise
apa Pak? Komik tadi terakhir di bawah kan waktu di darat komis apa Pak terakhir tadi? Komis 2 waktu itu. Komis 2 ya dia. Kemudian ke cruise lanjut apa? Steward lagi Pak. Steward lagi Pak. Steward lagi. DJ lagi. DJ lagi. Oke, 4. Kalau aturan di yang saya tahu iya sendiri kita jabatan seorang komis 1 tetap awalnya harus tetap steward ya. Steward dulu. Berapa lama itu Pak? Terakhir enggak gini aja. Terakhir 4 kontrak, terakhir ketika sudah memutuskan untuk tidak lagi bekerja di cruise, itu posisi steward juga. Oh, CDP Pak. CDP di cruise. CDP Save the party. Oh, Save the party. Oh, urutannya gimana sih Pak? Urutannya Pak? Jadi steward, komis 3, komis 1, demi chef, baru CDP. Steward, komis 3, 2, 1, demi chef, terus save the party, abis itu? Baru itu sous chef. Sous chef. Di atasnya sous chef? Executive chef. Kalau itu ruang skupnya yang kecil Pak ya. Oh, yang kecil. Kalau kita yang melebar ada juga setelah CDP itu ada yang namanya sous chef dan CDC, chef de cuisine. Oh. Jadi itu satu ibaratnya begini. Dalam struktur ya. Dalam struktur kalau kita dilihat Pak U bisa di hotel bintang 5, itu biasanya ada 5 restoran di dalam satu hotel. Ada Chinese, ada Japanese, specialty. Itu dipegang oleh seorang CDC, chef de cuisine. Memang spesialis di situ ya. Di situ dan dia mempunyai kru juga, sous chefnya ada, CDP-nya ada. Lengkap lah, bawah-bawahannya ada lah seperti itu. Oke, lanjut setelah dari cruise kemudian saya ke Dubai di Jumeirah Tower juga cuma 1 tahun saja. Terus kemudian saya dapat tawaran untuk di Jepang waktu itu dan saya ambil. Di Jepang berapa lama Pak? Cuma 2 tahun saja Pak U. Pak sempat ketemu sama kakek siapa? Pak sempat ketemu sama kakek Sugiono nggak? Itu kan baru-baru viral. Oh iya. Oke, intermezzo aja. Oke. Setelah itu baru saya pulang ke Bali Pak. Oh iya. Saya pulang ke Bali. Di Bali sendiri. Ke Bali kok pulang? Kayaknya lama di Bali ya kayaknya. Iya. Kayak udah second home kayaknya. Oke, habis dari Jepang kemudian ke Bali. Di Bali berapa lama sih Pak emangnya? Di Bali kurang lebih 15 tahun. Iya, 15 tahun. Itu sampai kendaraan itu platnya DK itu. Oke. Ya. Jadi karir saya itu berkembang pesat itu memang di Bali. Di Bali ya. Berkembang pesat yang notabene di Bali sendiri banyak ribuan hotel, restoran fine dining. Betul banyak memang kalau di Bali. Dan kita sebagai ibaratnya kata sumber daya kita ini kan orang-orang SDM atau orang lokal nih. Kita harus bisa mampu bersaing dengan chef-chef yang dari luar. Benar nggak sih Pak? Katanya kebanyakan di Bali itu orang-orang dari Australia, chef dari Australia, chef dari ini apa segala macam banyak ya. Australia sendiri Pak, Bali itu sudah menjadi rumah kedua bagi mereka. Udah kayak tetangga aja. Iya. Udah kayak Madiun Magetan, Madiun Ponorogo gitu. Iya. Mereka mau. Oke. Kemudian ini saya ambil garis besarnya aja. Kalau di dunia kerja, dunia industri, sebelum akhirnya berpindah ke jalur akademik, sekarang menjadi instruktur di NCL Madiun. Kalau di dunia kerja, Pak Randy terakhir di posisi apa? Terakhir saya dulu 6 tahun yang lalu itu saya jabatan terakhir eksekutif chef Pak U. Eksekutif chef? Ya betul. Eksekutif chef itu yang paling tinggi loh Pak. Ya seperti itulah. Terus akhirnya saya lagi-lagi dapat salah satu teman, saya melihat ini teman saya itu Chef Alexander Eric ya, terus saya melihat Chef Vindek ya, yang mana notabene mereka ini juga seorang eksekutif chef yang notabene mereka juga menjadi seorang konsultan ya, konsultan. Sering toh Pak ketemu sama chef-chef terkenal gitu Pak? Ya alhamdulillah Pak ya, dalam arti kita di Bali istilahnya sering ketemu say hello ya, apalagi dengan chef-chef yang terkenal ya itu ya contohlah Chef Suna, Renata dan lain sebagainya itu ya mereka sering di Bali ngopi juga bareng sama mereka. Ya kurang lebihnya seperti itu. Kita selalu karena kita sama-sama dari seprofesi. Kalau akrab ya enggak, kita sama selo iya. Seperti itu aja. Iya. Terus apa namanya? Apa yang membuat Pak Randy ini tidak
apa ya, kan sudah sebenarnya kan kalau secara karir mungkin mungkin secara finansial itu sudah mapan, sudah punya posisi dan segala macam. Kok ngapain sih repot-repot harus ngajarin anak-anak ya kan, apalagi siswa ya. Saya sih bukan mengunderestimate ya, tapi menjadi seorang pengajar, menjadi seorang guru itu setidaknya butuh sabar, butuh telaten, harus bisa ngayomi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, apa motivasinya kok berpindah padahal sudah berada di zona-zona yang sangat-sangat nyaman? Apa yang membuat motivasinya? Apa yang memotivasi para saya garis bawahi. Iya. Zona nyaman itu saya tidak suka. Nggak suka? Saya tidak suka di zona nyaman karena paling tidak kalau saya suka di zona nyaman, keilmuan saya akan stuck. Nah, ini memang saya rasakan secara pribadi. Jadi saya nggak bisa di zona nyaman. Padahal begini, Mbak. Saya pernah belajar pada satu bidang, salah satu bidang psikologi lah. Iya. Secara insting manusia itu kan yang dikejar hanya dua, mengejar kenikmatan, menghindari kesengsaraan. Betul. Ketika Pak Randy bilang saya tidak suka berada di zona nyaman, berarti memang memposisikan diri selalu sengsara. Ya tidak juga, Pak. Enggak juga ya? Gimana? Hidup itu bagaimana bisa kita menikmati dan mensyukuri. Oke. Itu aja poinnya. Iya. Kita mendapatkan posisi tinggi, dapatkan finansial mewah, ya bagus, tetapi kita tidak bisa nikmati dan mensyukuri. Oh. Ya percuma, Pak. Itu yang akhirnya membuat saya ada beberapa hal ya yang harus kenapa saya putuskan saya tidak lagi incas atau saya bekerja di salah satu perusahaan. Iya. Memang saya melihat teman-teman rekan-rekan seprofesi saya yang saya banyak mentor, saya sharing. Iya. Saya ingin mencoba juga menjadi seorang konsultan layaknya mereka dan mereka bilang, oke, welcome, go. Kenapa harus kamu takut? Jalan. Dan akhirnya 6 tahun lalu saya putuskan, saya tidak lagi bekerja, saya menjadi seorang konsultan. Dan alhamdulillahnya berkat bantuan teman-teman juga. Iya, support dari teman-teman. Iya. Saya juga belajar juga. Akhirnya juga saya sampai bisa memegang beberapa restoran dan beberapa villa. Pengusaha? Bukan, saya menjadi konsultan. Konsultan, iya. Jasa konsultan. Kalau saya pengen bikin kitchen gimana? Bisa, saya pengen bikin restoran, konsepnya bagaimana? Bisa. Menentukan harga jual bagaimana? Betul. Seperti itu tuh. Konsultan, kayak konsultan pajak, konsultan hukum ya. Ini konsultan di bidang food product ya, di bidang kuliner ya. Seperti itu. Bisa masakan apa aja sih? Kok ibaratnya konsultan itu bahasa saya udah di atas ya eksekutif chef, kayaknya tuh udah segala masakan bisa gitu. Ekspektasi saya loh, Pak, ekspektasi saya. Tapi emang ya kalau untuk kita bicara masakan sendiri, Pak, paling tidak untuk menjadi seorang eksekutif chef itu ya memang ada beberapa persyaratan. Paling tidak minimal kita menguasai 5 masakan dari 5 negara yang berbeda. 5 masakan. Ditambah dengan menguasai pastry and bakery. Pastry and bakery-nya juga. Kemudian jangan lupa kita harus bisa belajar juga secara accounting, hitung-hitungan. Accounting. Iya, betul, Pak. Sebentar. Accounting. Kita kan pernah ya, Pak ya, waktu kita berdua yang waktu itu kita di Bandung sama di Bogor. Betul. Kan kita sempat disinggung soal food cost. Ada teman kita yang bilang, wah saya cari food cost ini sama Mas siapa? Mas Sigit nggak Pak Randy ya? Mas Ugi ya itu. Beliau sarjana S2, beliau juga bergerak di bidang hospitality juga. Konseptor juga. Iya. Waktu itu sempat tahu juga. Iya, aku juga sempat tahu bahwa sistem yang saya buat secara perhitungan itu manajemen kitchen, Pak, saya itu atau menu engineering itu. Iya. Beliau sampaikan bahwa ini yang saya cari-cari selama 2 tahun. Mahal loh itu Pak harganya. Ya, saya bilang kalau nilai nominal jelas tentu mahal, Pak, karena itu kan hak intelektual seseorang. 9 digit deh. Jangan keras-keras, Pak. 9 digit deh. 000 000. Oke. Nah, itu sip. appreciate dari orang. Iya, appreciate ya. Oke. Orang lain lah yang akan menilai hasil kerja kita bagaimana layak dan tidaknya. Oke. Jadi pengakuan dari orang lain ya. Bukan kita yang mengakui, Pak. Oke. Jadi semua pengakuan itu ya datangnya dari orang lain. Nah, kalau berbicara soal pengakuan, gini, saya pengen bicara begini. Orang kitchen itu dapat pengakuannya dari mana?
ruang kerjanya hanya di kitchen. Sorry to say loh ini ya. Saya berbicara apa yang saya amati, apa yang saya lihat. Nanti kalau misalnya memang ada yang salah, tolong dikoreksi. Buat teman-teman juga, kalau misalnya saya yang salah, nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Setahu saya Pak, setahu saya kitchen itu kan ruangannya hanya ya sebatas kitchen lah. Di belakang lah seperti itu. Mereka tidak guest kontak. Kemudian kitchen itu berhubungannya dengan pressure, timing kan Pak. Ibaratnya kalau misalnya masak timingnya blendrang nggak kemana-mana, bisa jadi gosong atau kurang matang. Kan harus presisi, harus tepat. Belum lagi kalau chefnya galak, kalau lihat yang aduh, saya kan berdasarkan tayangan yang ada di TV apa segala macam, kadang-kadang pressernya ini gimana sih kamu itu bisa gitu, wah pressernya seperti itu. Dapat pengakuannya dari mana Pak? Jadi gini Pak, memang betul yang disampaikan Pak Ho ya, dalam arti orang kita itu posisinya di belakang, tidak guest kontak dan lain sebagainya. Nggak pernah dapat tip lagi? Tidak pernah dapat tip lagi kan, begitu bahasanya. Iya bahasanya ya, oke. Kita nggak butuh tips Pak Ho, karena gaji kita sudah lebih dari cukup kan gitu. Nah, kembali lagi bagaimana anak kitchen itu bisa diapresiasi orang lain. Itu caranya? Caranya satu Pak, bagaimana kita itu memberikan makanan yang benar-benar excellent. Excellent. Nah, berarti kalau makanan yang enak, makanan yang excellent itu penuh dengan cinta kalau bahasa saya. Iya. Parah dia. Cintailah pekerjaanmu jika kamu ingin dicintai pekerjaanmu. Oke. Jadi bekerja itu saya udah mulai nangkep nih. Jadi kita tuh bekerja harus dengan hati Pak. Bagaimana kita menyajikan suatu masakan yang enak, ya kan, walaupun kita di belakang, kita nggak kontak, paling tidak seandainya begini Pak, makan makanan yang saya berikan. Pak pasti, waduh ini enak nih. Siapa chefnya? Siapa yang masak? Pasti akan ditanya seperti itu oleh guestnya atau oleh customernya Pak. Dari situlah paling tidak kita mendapatkan appreciate ya, kita mendapat reward bahwa makanan hasil yang kita buat, kita olah itu mendapatkan appreciate yang ini kita bukan bicara tips ya. Kalau tips itu satu hari habis Pak. Selesai lah berapapun itu tipsnya. Tetapi pengakuan ini seumur hidup Pak U. Gak bisa dinilai dengan uang. Jadi bagi orang-orang di kitchen itu pengakuan dari orang lain itu sangat berharga ketimbang money oriented. That's it. Enggak, artinya mungkin gini. Penghasilan atau pencapaian tertinggi untuk orang-orang kitchen ya itu adalah pengakuan. Ketika diakui. Kita diakui ya kerja kita. 1 juta masih belum tertinggi lah. 2 juta belum. 10 juta, 100, 500 juta. Tidak bisa. 1 miliar? Tidak bisa dinilai dengan uang. Tidak bisa dinilai dengan uang. Artinya ketika masakanmu memang begini, Chef. Betul. Itu nggak bisa diuangkan ya. Dan itu adalah bentuk apresiasi. Bentuk apresiasi dari kebanggaan buat kita, Pak U. Berarti begini, artinya kan seorang juru masak, katakanlah seperti itu ya, entah itu chef atau demi chef atau koki atau apalah, seorang juru masak berarti kan dia seperti aset, Pak. Bener nggak? Misalnya gini, misalnya ada restoran atau ada hotel, yang masak adalah saya nih. Kebanyakan tamu-tamu itu udah familiar dengan bahasa restoran. Tiba-tiba kemudian saya pindah, digantikan Mr. Randy. Bisa jadi beda kan tuh? Sangat beda. Artinya terus kalau misalnya beda kemungkinan iya kalau cocok. Kalau ternyata nggak cocok kan akhirnya jadi nggak seenak yang kemarin gitu. Itu sering terjadi kayak gitu, Pak. Sering terjadi di dunia industri, Pak. Makanya ketika kita bisa menciptakan sebuah cipta rasa yang kita munculkan dari rasa cinta, betul sekali, terwujud di dalam bentuk makanan yang itu memiliki kualitas. Disitulah akhirnya kita bisa menjadi aset. Kalau orang seperti saya gini bisa nggak Pak ya jadi aset? Bisa aja Pak, semua orang tuh. Saya nggak bisa masak loh Pak. Gimana caranya? Kan jalur kan banyak Pak. Dalam artian tidak harus menjadi seorang chef, kita menjadi aset bagi satu perusahaan ya. Paling tidak kayak Pak U yang notabene Pak U ini seorang marketing ya. Jika aset Pak, bagaimana marketing ini membuat suatu nama perusahaan itu menjadi besar. Marketing kan banyak orang bisa marketing, Pak. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Sama kayak orang masak tadi ya. Semua orang bisa masak. Betul. Bagaimana ini tadi loh, Pak.
kita bekerja dengan hati, Oke. dengan kita bekerja about the money oriented, dengan uang itu loh. Yes, saya dapat ininya, saya dapat benang merahnya, saya dapat intinya. Jadi memang apapun yang dilakukan itu harus dilakukan dengan hati. Oke. Terakhir sebelum kita sudahi podcast ini, untuk yang tadi di awal yang saya penasaran soal itu apa sih Pak? Jadi gini Pak, bisnis sodako ini itu proyeknya Mr. Andi pribadi atau proyek saya sendiri. Saya nggak diajak Pak. Saya welcome buat siapa saja saya. Oh gitu ya. Oke. Tapi lagi-lagi gini Pak, saya membuat dari 3 minggu 1 bulan ini ya. Saya di Madiun Sekerasi Denan. Iya. Saya lagi-lagi itu terpatahkan dengan image bahwa di Madiun itu kalau kita mau bisnis di bidang kuliner harus murah, enak, banyak. Memang itu Pak. Masalahnya saya keliling dimanapun ini tidak ada. Masa nggak? 3 icon ini tidak ada. Murah, enak, banyak di mana? Saya kasih challenge. Belum ketemu ya. Saya kasih challenge. Mungkin murahnya dapat. Ada, contoh soto 1.000, soto 3.000 ada. Iya, tapi rasanya about the taste. About the taste ya. Oke. Jadi yang centang 3 kategori itu belum ada ya? Belum ada. Keliling habis ini kita. Makanya. Iya. Di situlah akhirnya saya berpikir selama kurang lebih 1 bulan juga itu. Akhirnya ya saya juga lagi-lagi bahwa kami ini manusia ini kan tempatnya salah ya. Iya betul. Tetaplah kita kembalikan ke yang di atas dan kita minta petunjuk bagaimana sih jalan yang terbaik. Alhamdulillahnya kemarin saya sempat menemukan hitung-hitungan, secara hitung-hitungan kalau kita di dunia industri ya 1000% ya akan matching Pak. Oke. Nah ternyata setelah saya evaluasi dari berdasarkan pengalaman saya di industri, ternyata bisnis sodako ini bisa kita lakukan. Dalam artian begini Pak mindsetnya kita sembari berbisnis atau bekerja membuka usaha sembari kita sodako. Yes. Apalagi makanan Pak Setuju. Lebih baik. Setuju. Kalau sekarang kan lagi maraknya Jumat Berkah dan Iya, sebagainya. betul. Bagi saya batasan untuk kita bersedekah itu tidak ada. Jangan sampai dibatasi hanya hari Jumat saja. Every day, kapanpun iya. Meskipun hanya senyum. Senyum ada ibadah. Iya betul. Beda Pak. Nyengir aja terus. Oke. Seperti itu. Ya. Jadi konsep bisnis apa tadi ya Pak? Konsep apa Pak? Bisnis sodako. Bisnis sodako artinya di dalam bentukan bisnis ini ada nilai sodakohnya. Jadi sambil kita berbisnis kita juga bisa sambil bersodako. Oke, mudah-mudahan nanti kita punya sesi yang lain, Pak. Amin. Kita bisa mengulik bisnis sodako ini lebih dalam lagi. Siapa tahu nanti teman-teman juga ada yang berminat untuk ikut joinan sharing-sharing lah di bisnis sodako. Tentang NCL. Pak Randy kan pengajar nih di NCL. Pengajar di bidang food product ya kan. Kalau melihat dari ruang praktek, kemudian materi, sistem pendidikan mulai dari A sampai Z yang ada di NCL Madiun tentang food product, dari angka 5 sampai 9 kasih angka berapa? Pribadinya Mr. Randy loh. Ayo. 5 itu yang paling bawah, 9 paling tinggi. Di angka berapa? Kita bicara dulu ini Pak. Kita bicara dulu mengenai perlengkapan. Perlengkapan bagi saya mungkin di angka 9. Untuk perlengkapan di NCL ya bukan berarti saya. Kok pakai mungkin sih? Begini Pak. Gimana? Saya bekerja di sini terus di NCL terus saya sampaikan bahwa ini yang terbaik. No. Oke. Kenapa begitu? Secara fasilitas, ruang praktek, ya, terus equipment utensilnya itu sudah sangat cukup memadai, Pak. Dibandingkan dengan anggaplah restoran atau kafe-kafe yang kecil itu aja mereka nggak seperti itu. Tidak seperti itu. Sedangkan skalanya sudah menggunakan equipment yang industri. Ya, dari equipmentnya berarti 9. Dari sisi lain. Kalau di materi materi pendidikan.
masih lagi-lagi menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama ya. Iya, Karena tugasnya Pak Randy dong, kan instrukturnya Pak Randy. tidak bisa Pak, ini kalau saya single factor ya tidak bisa seperti itu. Oh, harus bekerja Kita sama. adalah tim. Oke. Ya, tim itu berarti mencakup semuanya. Oh. Ya, kalau saya bekerja sendiri Pak, timnya lain tidak support bagaimana? Oh iya benar. Adanya bentrok, kan begitu. Cakep. Kan begitu. Iya, Berarti iya, bagaimana iya. Teamwork ya. Teamwork yang baik, Betul. komunikasi yang baik, Iya. itu harus kita wujudkan. Iya. Terkadang orang gini, visi dan misinya gede segambrang, tapi zero. Zero itu maksudnya gimana, Pak? Kosong. Hanya cuma sebagai formalitas. Formalitas. Oke. Goalnya enggak ada. Yang di Oke. sini yang makanya saya sampaikan untuk kualitas pendidikan ini saya sampaikan bahwa mutu dan kualitas harus kita benar-benar jaga dengan baik, Ya. yang mana menjadi tugas kita bersama. Oke, berarti Bukan- saya juga terlibat betul. tuh, semua ya Pak. Semua. Ini berarti nih kameramen ini juga punya tugas nih. Seperti itu tugas karena kita ini adalah satu tim Pak. Iya, Kita iya nggak benar bisa betul. kerja Satu sendiri. kesatuan ya. Satu kesatuan. Mencapai visi dan misi yang sama. Goalnya apa? Betul. Oke, Nah, oke. karena kan lagi-lagi Pak U juga paham ya. Iya. Dalam artian siapapun di dalam membangun bisnis atau membangun usaha apapun Iya. itu sangat mudah sekali. Oke. Kapanpun bisa. Iya. kan? Bahkan tanpa modal pun bisa. Tanpa modal pun bisa. Iya, benar. Tetapi bagaimana setelah usaha ini berjalan, Oke. kita mempertahankan mutu dan kualitas. Mempertahankan mutu dan Ini yang kualitas. sangat-sangat Berat apa ya. Berat Pak. Iya. Itu benar orang-orang. Kalau yang- ngejar sih gampang ya. ngejar gampang. Pak. Karena ada motivasinya. Motivasinya. Tapi, Karena kalau bertahan itu, waduh, susah Pak. Kita itu kan semakin hari perkembangan zaman ini kan semakin maju dengan teknologi. Iya. Lagi teamwork yang baik, komunikasi yang baik akan memunculkan suatu mutu dan kualitas di satu lembaga itu jauh lebih baik. Pertanyaan saya Pak, Betul. angkanya berapa Pak? Dari 5 sampai 9. Kalau tadi utensil, peralatan kasih 9 oke lah. Ini sekarang kalau dari ini kasih angka berapa nih? Kalau untuk kali ini jujur saya Jujur lah. Jujur ya. Jujur Saya lah. masih angka 5 aja dulu. 5 Pak. Saya angka 5 dulu. 5 berarti paling bawah Pak? Ya nggak paling bawah kan masih ada 4, 3, 2, 1 kan? Enggak, kan pertanyaan saya kan paling bawah 5 Pak. Paling bawah 5. Kan, nah ini nih, Pak Randy nggak fokus. Oke, saya ini lagi, Pak. Kalau untuk NCL Madiun kasih nilai berapa? Tadi kalau untuk perlengkapan dan segala macamnya 9. Oke, 5 star lah seperti itu. Dari angka 5 Pak sampai angka 9 itu untuk sistem pendidikan di angka berapa Pak? Yakin di angka 5? Kalaupun di angka 5 begini Pak. Alasan Gimana? saya bahwa kenapa Ada di angka alasan. 5? Itulah menjadikan motivasi kita bersama. Oke, berarti Bukan bukan mengklaim ya, bukan oke. Tidak, itulah menjadikan motivasi kita bersama. Kita harus terus kita berkembang. evaluasi, kita harus berkembang, jangan bangga dengan kondisi kita saat ini. Oh, Itu akan menjadikan bumerang buat kita. oke. Seperti itu. Iya. Jadi kalau kita sudah bangga dengan kondisi saat ini, Iya. ingat dunia ini berkembang Pak. Oke. Someday kita pasti akan ditabrak. Someday kita pasti akan ditabrak. Pasti akan ditabrak. Iya sih, saya pernah nulis di update status loh. Iya, buat teman-teman, saya pernah bikin status gini Pak. Kalau misal dapat enaknya, udah tinggal dinikmatin, disyukurin. Tapi kalau pas dapat nggak enaknya, siap apa enggak? Betul. Seperti itu. Jangan enaknya aja. Iya, Yang iya. enaknya bagaimana? Oke. Makanya nilai poin 5 itu bukan berarti kok ini jelek, tidak. Bentar Ya. Pak, saya mau izin dulu sama Pak kameramen ya. Boleh minta 1 menit lagi? Boleh ya? Oke, boleh. Soalnya dari tadi udah di kode Pak, woi durasi gitu. Saya gimana ya? Saya ada feel yang berbeda ketika berbicara dengan Pak Randy seperti itu. Nah, maksud saya begini, kalau tadi kan katakanlah Mr. Randy itu mengkritisi sistem pendidikan di NCL Madiun itu kalau menurut Mr. Randy 5. Maka apa sih bahasanya? Kritiknya itu dalam bentuk apa? Apa yang kira-kira perlu dibenahi? 3 poin teratas aja deh. Biar nggak lama-lama. Saya tahu namanya hashtagnya tukang maidu itu enak, iya kan? Maidu itu enak. 3 poin terpenting yang menurut Mr. Randy harus ada di NCL Madiun untuk bisa menciptakan mutu dan kualitas. 1 bagi saya adalah bahasa Inggris Pak. Oke, bahasa Inggris. Itu yang harus menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Oke, on progress. Bagaimana kita
lulusan di NCL Madiun itu paling tidak mereka bisa conversation. Bisa komunikasi. At least they can talk with English. Yes, Wah, betul. gini ya. Harus ini bisa. Harus ya. Harus bahasa Inggris bisa. is a must. It's number one. Oh, number one. Kemudian nomor dua, yang keduanya adalah di dalam pemberian materi, yang benar-benar materi ini adalah secara realita fakta di dunia industri. Sesuai dengan yang apa yang di dunia kerja, dunia industri. Iya. Acuannya dari mana, Pak? Ya, acuannya kita bisa mengambil dari banyak ini Pak ya, banyak pembanding ya. Mungkin kita bisa studi banding dengan universitas lain, ya lembaga-lembaga lain, ya. Mungkin kita bisa kunjungan ke dunia industri. Betul. Jadi kita bisa menyesuaikan karena apa sih yang dibutuhkan? Apa sih yang dibutuhkan di dunia industri? Sehingga kita di sini prepare-nya juga pas. Prepare-nya enak. Pesannya nasi goreng jangan sampai dikasih bakso. Betul. Tamunya komplain nanti, Pak. Saya pesennya nasi goreng, maka kalau dikasih nasi goreng, oke, sesuai ekspektasi. Tapi kalau dikasih nasi goreng, ada kerupuknya, ada baksonya, ada seafoodnya, gratis lagi. Wah, itu ya. Iya, masuk. Oke. Terus yang terakhir adalah nomor tiga adalah secara prakteknya sendiri, Pak. Kalau saya melihat, kalau untuk mungkin di departemen saya sendiri ya. Di departemen sendiri, saya sendiri karena memang saya juga baru di NCL, saya baru 2 kali angkatan, dalam artian di sini sudah ada pembedaannya. Yang dulunya 2 kelas itu hanya 7 kali pertemuan, sedangkan yang 1 kelas bisa sampai 16 kali pertemuan. Wow. Nah, ini yang harus dikaji ulang. 16 kali pertemuan, Pak. Betul. Wah. Ini kan saya membandingkan di saat saya 2 kelas dengan 2 kelas mahasiswa produk, itu saya hanya 7 kali pertemuan. Berarti hanya 1 kali di praktek, 1 kali di ruang kelas untuk kita materi, teori. 6 kalinya kita praktek. Teorinya cuma sekali. 6 kali praktek. Artinya prosentasenya kan lebih banyak praktek. Betul. Gitu. Terus sedangkan di angkatan yang kedua ini saya 1 kali di kelas teori itu 15 kali saya praktek dengan full day lagi. Teorinya cuma sekali, lebih banyak prakteknya. 15 itu prosentasenya enggak. Itu prosentase 90% loh, Pak. Kalau seperti itu, 90% praktek di NCL. Itu yang menjadikan bahan evaluasi saya selama 2 angkatan ini, Pak. Dalam artian jika kita tetap menjaga mutu dan kualitas, harus seperti yang angkatan kedua. Harus seperti yang angkatan. Betul. Berarti konsisten seperti yang angkatan kedua ini. Betul, ya. Itu karena apa? Lagi-lagi satu, kita ini bergerak di bidang pendidikan. Nanti mereka bisa bekerja di hospitality industry, kapal pesiar juga, whatever lah. Tidak dengan dunia yang sekarang, satu poin pentingnya tadi bahasa Inggris harus bahasa Inggris. Terus apa sih tadi yang kedua? Saya saking sampai gatek nih itu. Yang pertama adalah apa sih? Bahasa Inggris. Yang kedua dalam artian kurikulum ya, pendidikannya. Terus yang ketiga adalah prakteknya. Konsistensinya, prakteknya. Pak, yang kedua tadi menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, dunia industri. Kita menyesuaikan program pendidikan. Kita ulang lagi, Pak. 1 bahasa Inggris, 2 sinkronisasi dengan dunia kerja, dunia industri, Iduka. Yang ketiga adalah jam prakteknya lebih konsisten, bisa lebih panjang. Terima kasih banyak Mr. Andy atas waktunya dan sharing-sharingnya. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat dan inspirasi buat kita semuanya. Jangan lupa buat teman-teman yang menyaksikan video day ini dari awal sampai sekarang ini, terima kasih banyak. Thank you so much. Arigatou gozaimasu. Pokoknya mucho gracias ya buat kalian semua. Dan saya sampai lupa untuk menyapa teman-teman yang mungkin saja baru bergabung di channel ini. Yuk kita klik tombol subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru atau konten-konten terbaru yang kita hadirkan lewat berbagai media sosial dan juga channel YouTube seperti ini. Kalau misalnya nanti ada saran, ada request, ada komentar ataupun ada sesuatu yang ingin disampaikan, boleh kontak kita lewat nomor WhatsApp ya, di nomor yang nanti akan saya berikan di kolom deskripsinya. Closing statement dari Mr. Andy. Ada nasihat atau ada kata bijak atau ada sesuatu yang ingin disampaikan yang ini menjadi mungkin ini nih. Apa? Closing statementnya dari Mr. Andy? Kalau dari saya sendiri secara pribadi, Pak, ini menjadi pegangan
selama saya berkarir juga. Jadi pegangan Mr. Randy. Wah, jadi berarti pegangan ini saya. kayak jurus rahasia ini. Ya, Oke. jurus rahasia juga. Iya. Dalam artian kalau saya tadi sudah sempat saya sampaikan juga. Yes. Ya. Dalam artian begini, Pak. Kalau bagi saya adalah cintailah pekerjaan kamu. Cintailah Betul, pekerjaan kamu. Jika ingin dicintai pekerjaanmu. Do what you love and love what you do. Yes. Oke. Karena itulah yang membentuk karakter kita nantinya. Itulah yang akan menjadikan kita suatu saat bisa menjadi aset. Aset. Itulah yang akan membuat kita menjadi orang yang punya value atau nilai tambah. Betul. Itulah yang akan menjadi alasan why I must kenapa saya harus mempekerjakan kamu, kenapa saya harus menerima kamu, kenapa saya harus menjalin kerjasama dengan kamu, emang kamu bisa berkontribusi apa buat saya? Betul. Jawabannya di situ ya. Yes. Cintailah pekerjaan. Cintailah pekerjaanmu. Iya. Jika pekerjaanmu akan mencintaimu, kan begitu. Cintailah pekerjaanmu. Dan pekerjaanmu akan mencintai. Dan pekerjaan itu juga akan mencintaimu. Dan akhirnya saling mencintai. Wah, ini seharusnya kita nggak boleh tes, kita harusnya berpelukan, Pak. Oke, kita tes dulu, Mr. Randy. Sip. Terima kasih banyak untuk waktu-waktunya. Sip. Thank you. Iya. Undangannya, Pak. Terima kasih juga buat semua kru yang udah sabar menanti ya. Pokoknya selamat dan sukses buat Mr. Randy. Have a nice day. Bye-bye. Bye-bye.